Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 24 September 2021. Judul renungan, Waspada dengan Sumber. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Seorang perempuan mengalami depresi yang sangat berat. Ia merasakan begitu banyak gangguan dalam hidupnya, baik gangguan secara spiritual maupun gangguan secara fisik. Kemudian dia meminta bantuan gereja. Salah seorang konselor dari gereja mengkonselingnya. Perempuan tersebut menceritakan bahwa dia dulu mengalami perjalanan hidup yang begitu sulit. Dia ingin segera keluar dari masalah hidupnya. Kemudian dia diajak ke tempat yang berlabel gereja, yang berjanji memberikan solusi instan atas persoalannya. Tempat ini menawarkan kekayaan dan kemakmuran baginya. Tetapi setelah beberapa kali terlibat, dia merasa sekte ini justru ingin mencari keuntungan darinya. Sekte ini terus memintanya wajib mempersembahkan sebagian besar asetnya kepada pemimpin tempat itu. Sekelompok sekte memintanya menjauhi keluarga dan gereja. Dia diminta melakukan ritual-ritual pemujaan yang tidak wajar seperti membakar emas dan perhiasannya. Dilarang melepas syal pada lehernya, bernyanyi berjam-jam tanpa henti, dan lain-lain. Bersyukur perempuan ini cepat menyadarinya dan memutuskan kembali kepada Tuhan. Yesus mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir banyak orang berseru-seru Tuhan kepadanya. Mereka mengaku telah bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, dan melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Tuhan berkata dengan terus terang kepada mereka bahwa Tuhan tidak mengenal mereka. Mereka disebut pembuat kejahatan. Untuk lebih memahami hal ini, kita harus membaca dari ayat 17 sampai 18. Yesus berbicara tentang pohon dan buahnya. Terdapat hubungan erat antara buah yang dihasilkan dengan pohon itu sendiri. Ternyata semua perbuatan itu berasal dari pohon yang buruk. Perbuatan-perbuatan yang terlihat hebat
ternyata berasal dari motivasi yang jahat di mata Allah. Motivasi dari seekor serigala, ayat 15. Gambaran serigala adalah gambaran tentang pribadi yang digerakkan oleh keinginan untuk memangsa. Pribadi yang digerakkan oleh nafsu dunia dan penolakan kepada Allah sejak semula. Seperti serigala yang demi mendapatkan keinginannya dapat menyerupai seekor domba demi memuaskan nafsu dan keinginannya. Matius pasal 7 ayat 15. Tidak heran bila mereka melakukan hal-hal menakjubkan, namun keinginan terdalamnya adalah demi nafsu dan ambisi mereka sendiri. Yesus menyebut mereka adalah nabi palsu. Ayat 15. Yesus mengatakan dari buahnya kamu mengenal mereka. Ayat 20. Buah hidup mereka adalah apa yang muncul dari dalam hatinya. Teladan hidupnya, pengajarannya, dan motivasinya yang tercium di balik hiasan rohani yang palsu. Sejatinya, motivasi memang sulit untuk dideteksi dari sekedar hiasan yang tampak di permukaan. Namun kita dapat mendeteksi dari teladan hidupnya, serta isi pengajaran yang disampaikannya. Makanya, jangan buru-buru mengatakan berkati oleh sebuah pelayanan yang tampak baik. Kita harus memilih dan memilah maksud tersembunyi dari ajaran yang disampaikan. Marilah kita terus mengoreksi motivasi kita agar tetap murni bagi Injilnya dengan terus berfokus kepada kerajaan Allah agar tidak terjebak kepada para serigala itu. Orang-orang yang bersumber dari kebenaran Injil akan terus menjaga hatinya tetap murni dalam memberitakan Kristus demi kemuliaannya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.